Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengawali pembelajaran, kita buka dulu dengan pembacaan doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih pada tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, dan pada pembelajaran pertama. Seperti yang telah kita pelajari di subtema 2 sebelumnya, yaitu kita mempelajari tentang persatuan, juga tentang kerjasama, di mana persatuan itu akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kalian akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Pada kegiatan ayah membaca, yuk kita baca dulu teksnya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa, ya. Kemudian kalian sebagai pelajar itu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Masih ingat dengan tokoh proklamasi ini? Ya, beliau adalah BM Dia. Beliau ini hadir pada saat penyusunan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Namun setelahnya naskah proklamasi tersebut selesai ditulis, kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik, ya. Nah, naskah tersebut oleh Bung Karno itu dibuang ke tempat sampah. Namun berkat kepedulian dari BM dia punya pikiran bahwa naskah tersebut suatu saat nanti akan menjadi hal yang bernilai sejarah besar, sehingga tanpa diketahui oleh orang lain beliau ambil kembali dari tong sampah, kemudian beliau simpan. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menikmati, masih bisa melihat naskah asli dari teks proklamasi tersebut. Silakan baca tentang teks berikut ini, yaitu BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari itu kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Kemudian BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Keputusan beliau itu sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Melihat dari
teks atau naskah proklamasi ataupun dari teks bacaan tersebut ya, kita tuh melihat ada banyak kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam satu teks sebaiknya ditulis menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Berikut adalah kata baku. Digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, ini ada contoh kata tidak baku. Misalnya, nasihat itu kata bakunya atau kata yang benarnya itu adalah nasihat. Apotik itu kata bakunya apotek. Cuman kata bakunya cuma. Gubuk kata bakunya gubuk. Jadwal kata bakunya jadwal. Sekarang silakan kalian pilih dari kata-kata berikut ini mana yang termasuk kata baku dan mana yang termasuk kata tidak baku. Silakan nanti tuliskan di komentar ya. Berikut lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Silakan bersama kelompoknya ya. Baca kembali teks BM Dia dan naskah asli proklamasi, kemudian tulislah informasi penting yang ada pada teks tersebut menjadi sebuah peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Ya, sebelumnya kan sudah pernah kita pelajari ya kalimat efektif. Kemudian bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Kemudian kita akan pelajari tentang manfaat adaptasi makhluk hidup ya bagi manusia dan lingkungan. Jadi kemampuan adaptasi baik itu hewan ataupun tumbuhan ternyata memiliki manfaat ya bagi manusia ya, juga bagi lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Salah satunya kita ambil contoh lidah buaya. Memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Kemudian daging lidah buaya itu sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Berikut manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ada yang bermanfaat sebagai bahan makanan, sebagai bahan sandang, sebagai bahan bangunan, bahan obat, bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan juga menjaga kualitas air. Contohnya, ini tumbuhan apa ini? Iya, tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Jadi, dengan adanya tumbuhan bakau ini, maka sisi pantai itu terhindar dari abrasi, abrasi air laut, abrasi ombak. Selanjutnya manfaat hewan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, yang pertama sebagai penghasil bahan makanan. Kemudian yang kedua, penghasil bahan sandang. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kemudian keempat, penghasil pupuk organik. Yang kelima, penghasil tenaga. Silahkan kalian eksplor lagi apa-apa saja hewan yang berguna sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kerajinan, ya, bahan pupuk, dan penghasil tenaga. Kita ambil contoh cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah berpori ini membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Berikutnya adalah apa ini? Domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Jadi kan pakaian atau jaket ya yang berbahan wol itu berasal dari bulu domba, sehingga bisa dimanfaatkan oleh kalian.
Nah, berikut adalah kelanjutan dari LKPD yang tadi itu. Kalian silakan amati gambar di samping, kemudian diskusikan bersama kelompok, dan nanti digabungkan dengan LKPD yang tadi ya. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Selanjutnya, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Kemudian, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Dan tuliskan 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, jadi setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia itu berhak memperoleh pendidikan yang layak, berhak memperoleh pekerjaan yang layak, berhak mendapatkan jaminan hukum. Kemudian, pendidikan yang layak bagi semua golongan itu merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Jadi, semua orang, ya, baik itu yang ada di kota, di kampung, semuanya memiliki hak yang sama, yaitu untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan. Baik di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta, itu kalian bebas pilih. Setelah merdeka juga, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Baik itu menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi pegawai, menjadi pengusaha, dan sebagainya itu silahkan. Setelah merdeka juga, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Dan jangan lupa kewajiban warga negara, yaitu tetap menjaga ketahanan Indonesia, menjaga dan merawat bangsa Indonesia, merawat lingkungan, merawat persatuan, karena NKRI itu harga mati. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu, bekerja keras mencapai tujuan. Jadi, segala kebijakan, segala aturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah semata-mata untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena negara yang besar adalah negara yang mampu mensejahterakan rakyat. Untuk akses link soal evaluasi, silahkan kalian akses di deskripsi video ini. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.